12 rumah warga di Jalan Barat Utama 4 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Warga dan petugas berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api padam 1 jam kemudian. Seorang warga terluka di kepala hingga jatuh pingsan saat mencoba memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Raya Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar. Api membesar merambat ke bangunan milik warga yang berdekatan. Api juga sempat menyambar pura milik warga. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Tanggal 3 Januari 2024, kira pukul 13.00. Terbakar sebuah ruko menjual sarana-prasarana sembahyang, tempat lain dan lain-lain. Jadi sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta dan Gianyar, Bali, Miftahul Gani dan Catur Kusumaningrat, Ainus melaporkan. Haji Hasan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai kejar-kejaran polisi dengan para pelaku tawuran. Sejumlah pelaku yang mengetahui kedatangan tim Angel Polres Palopo langsung kabur. 3 pemuda pelaku tawuran beserta seorang provokator ditangkap setelah terpojok karena kelelahan berlari. Tawuran ini terjadi dipicu ketersinggungan setelah kedua kubu dalam pengaruh minuman keras tradisional jenis balo. Ada informasi bahwa di Jalan Haji Hasan terjadi perang kelompok antara pemuda, sehingga tim meluncur ke TKP dan betul waktu kami tiba di sana, sementara terjadi aksi menyerang antara kedua kelompok pemuda. Nah, waktu itu kami mengamankan sekitar 4 orang pemuda. Keempat pelaku tersebut langsung diamankan dan digiring ke Mapolres Palopo untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang dari Jakarta. Diduga mengalami remblong, sebuah minibus menabrak bangunan, kendaraan dan gerobak pedagang di kawasan Meruya, Kamis dini hari tadi. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kondisi bangunan hancur dan 4 motor serta gerobak dagangan milik warga rusak parah. Warga terkejut dengan adanya bunyi suara kencang saat minibus menabrak sebuah rumah dan gerobak pedagang di Jalan Majelis, Meruya, Jakarta. Diduga minibus mengalami remblong hingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Sontak warga sekitar pun langsung mengecek dan menolong korban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, pengendara pun dalam kondisi selamat. Saya pikir mobil biasa dong, mau lewat aja. Saya langsung masuk ke sini. Saya baru masuk itu, langsung keluar gitu. Kemudian Anda nganterin temannya habis pulang nge-gym itu di depan kontrakan Residence. Oke, Bang, untuk kondisi rumah sendiri gimana, Bang? Ya, sesuai gambar lihat aja, Pak. Ini rumah Abang atau bukan? Bukan. Saya ngekos itu. Ada yang tinggal di sini, Bang? Nggak ada, kebenaran lagi dikosongin. Oke, Bang, selain rumah apa aja, Bang, yang rusak lagi nih, Bang, yang hancur, Bang? Kendaraan 4 biji. Kendaraan? Selain menghancurkan rumah, 4 kendaraan yang terparkir dan gerobak pedagang rusak parah. Untuk proses pemeriksaan, pengemudi beserta kendaraan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menetapkan pegawai BNN di Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan KDRT ke istrinya sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, hingga kini polisi belum menahan pelaku. Pasca dilaporkan sang istri terkait kekerasan dalam rumah tangga, polisi akhirnya menetapkan pegawai BNN berinisial AF sebagai tersangka. Status tersangka ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendapat bukti permulaan yang cukup. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti buku nikah dan flash disk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Sebelumnya, video rekaman aksi kekerasan yang dilakukan pegawai BNN ini sempat beredar dan viral di media sosial.
Kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh korban. Terkait hal ini, BNN RI juga menyerahkan seluruh proses hukum ke Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, Komnas Perempuan mendesak polisi segera menahan FA pasca ditetapkan sebagai tersangka. Desakan ini muncul mengingat KDRT telah terjadi sejak tahun 2021 dan bisa berpotensi menghilangkan nyawa. Karena itu kami merekomendasikan untuk memastikan agar hal ini tidak terjadi, pelaku dan korban harus dipisahkan. Dipisahkan bisa dalam bentuk pertama pelaku ditahan. Komnas Perempuan juga meminta Polres Metro Bekasi untuk berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT DPPA setempat sebagai upaya pemulihan korban. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait motif pembunuhan pembantu terhadap majikannya, kita sudah terhubung dengan Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio. Selamat siang Pak Danang. Ya Pak Danang, bagaimana proses penangkapan pelaku? Pelaku kabur kemana sebelum kemudian ditangkap oleh polisi Pak Danang? Baik, selamat siang pemirsa. Jadi kami sampaikan bahwa setelah kejadian, pelaku ini berusaha keluar dari TKP dengan memanjat pagar dan pulang ke rumah. Rumahnya di Kediri. Sehingga pada saat diamankan, itu yang bersangkutan berada di rumahnya diamankan. Demikian. Baik, lalu apakah benar motif pembunuhan korban ini lantaran masalah gaji dan larangan ibadah atau ada motif lain, Pak? Baik, jadi hasil pemeriksaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa alasan dari pelaku ini sakit hati. Sakit hati yang pertama karena memang tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan pada saat masuk sejumlah 3.100.000 sesuai dengan diiklankan, namun pada kenyataannya ketika kita masuk kerja disodorkan kontrak ini tiap bulan dengan gaji 1 juta dan bonus sejumlah sekian puluh ribu. Ini bisa diambil setelah kontrak selama 3 bulan selesai. Kemudian yang kedua, puncaknya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, pelaku ini akan izin untuk keluar rumah melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun dilarang. Ini yang terungkap pada saat penyidikan dan penyelidikan. Demikian, Pak. Baik, tadi di paket informasi disampaikan bahwa memang pelaku terbukti merencanakan pembunuhan begitu ya. Dari informasi yang berhasil digali, Pak, sudah berapa lama pelaku bekerja dan sudah berapa lama pelaku merencanakan pembunuhan tersebut? Baik, jadi pelaku ini bekerja kurang lebih 1 minggu di TKP, kemudian niat untuk melukai dan menghabisi korban ini 1 hari sebelum kejadian. Puncaknya pada hari Jumat tanggal 29 Desember, ini yang puncaknya merencanakan penganiayaan tersebut. Dengan yang pertama menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menganiaya dan disimpan di suatu tempat hingga pada kejadian tanggal 30 Desember itu diambil oleh pelaku untuk dilakukan untuk digunakan sebagai alat untuk menganiaya korban. Demikian. Baik, lalu apakah ada tersangka lain Pak yang terlibat dalam kasus ini? Untuk tersangka lain yang saat ini masih belum kita tetapkan dan dalam rangka penyelidikan nanti pengembangan nanti akan lebih sampai penyidikan. Sementara masih 1 orang yang ditetapkan sebagai pelaku dan tersangka kejadian pembunuhan tersebut. Baik, terima kasih AKBP Danang Setio, Kapolres Blitar Kota telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu, sampai jumpa Pak. Kita ke informasi berikutnya, polisi menetapkan 3 orang tersangka atas kasus penembakan yang terjadi di Sampang, Madura pada 22 Desember 2023 lalu. Dan dalam kasus penembakan ini juga tidak ditemukan adanya unsur politik di dalamnya.
Setelah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi, Ditreskrimum Polda Jatim akhirnya menetapkan 3 orang tersangka atas kasus penembakan muara relawan Prabowo Gibran di Banyuates, Sampang, Madura. Ketiga tersangka tersebut berinisial S, H, serta W. Dari ketiga tersangka, salah satunya merupakan kepala desa. Untuk pengembangan penyelidikan, Ditreskrimum Polda Jatim bersama 2 peleton Brimob menggeledah 2 rumah tersangka dan 1 gudang. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan beberapa sajam dari berbagai bentuk, telepon seluler, senapan angin, serta beberapa barang bukti lain. Barang bukti tersebut disita untuk pengembangan penyelidikan. Sementara untuk peran para pelaku dan motif penembakan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jatim juga menambahkan bahwa kasus penembakan ini tidak ditemukan adanya unsur politik di dalamnya. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa sampai saat ini ya tidak ditemukan adanya motif politik ya. Jadi kaitan politik tidak ada. Ini harus kita sampaikan terus kepada teman-teman media sehingga pemberitaan ini bisa lurus. Saat ini penyidik juga masih melakukan pendalaman untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan antar ketiga tersangka. Ketiga tersangka saat ini sudah diamankan di Mapolda Jatim guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 3 pelaku pengedar uang palsu atau UPAL di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Ya, dari hasil penangkapan didapati sebanyak 30 juta rupiah uang palsu dengan berbagai pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Beginilah suasana saat anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap 3 pelaku pengedar uang palsu yang beraksi di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diketahui ketiga pelaku yakni Randi, Oji, dan Zulkifli merupakan warga Sukabumi dan Bogor yang ditangkap saat mengedarkan uang palsu. Diduga para pelaku sengaja menyebarkan uang palsu tersebut di daerah terpencil agar tidak diketahui. Sementara pelaku utama yang tinggal di luar daerah masih buron. Saya bilang kemungkinan ada tersangka lainnya karena kami belum menemukan peralatan untuk mencetak dan bahan-bahannya. Yang 3 ini cuma berperan untuk menyebarkan uang? Ya, kemungkinan mereka datang ke sini untuk menjual uang palsu tersebut. Untuk sementara hanya di wilayah Kecamatan. Dari ketiga pelaku diamankan uang sebanyak 30 juta rupiah dengan pecahan $100 sebanyak 83 lembar, pecahan $100.000 sebanyak 166 lembar, dan pecahan $50.000 sebanyak 155 lembar. Pihak Satreskrim Polres Pandeglang masih mendalami kasus tersebut dan menyebut akan bertambahnya para tersangka. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.